Halo guys, kami dari kelompok 1 Biomimikri dengan beranggotakan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Aziz Alfredo dengan NIM 120410031 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Rika Ramaniasari dengan NIM 120410029 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila dengan NIM 120410026 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Bintang Nur Aini, NIM 120410010 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiawati dengan NIM 120410036 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Krisya Jepangestu dengan NIM 120410028 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Mawarni Marpaung, NIM 120160027 dari Prodi Matematika. Berikut adalah poster dari kelompok kami. Pada tahun 1997, biomimikri dipopulerkan oleh Janine Benyus lewat bukunya yaitu Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Janine M. Benyus adalah seorang penulis dan pengamat ilmiah dari Amerika yang kemudian mendirikan Biomimicry Institute. Menurut Janine M. Benyus, biomimikri memandang alam sebagai sebuah model untuk mempelajari alam dan menirunya atau menggunakannya sebagai inspirasi untuk desain atau proses dengan tujuan memecah masalah manusia. Sebuah pengukuran menggunakan standar ekologi untuk menilai kebenaran inovasi manusia sebagai mentor cara baru untuk mengamati dan menilai alam. Gurita adalah hewan moluska yang masuk dalam kelompok binatang berkepala yang memiliki kaki. Oleh karena bentuk morfologi tersebut, satwa ini berada pada kelas Cephalopoda dan genus Octopus. Gurita memiliki 8 lengan dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk menangkap mangsa. Tentakel paling umum ditemukan pada invertebrata, meskipun ada juga beberapa vertebrata. Tentakel termasuk dalam kelompok struktur biologis yang dikenal sebagai hydrostats berotot. Dilihat dari fungsional motorik, tangan sangat penting loh bagi kehidupan manusia. Namun, selama beberapa dekade, fenomena amputasi sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam alasan. Dengan keresahan yang ada, maka timbul ide alat kesehatan yang didesain untuk menggantikan tangan. Tujuannya adalah agar dapat membantu pasien mendapatkan kembali fungsi tertentu setelah tangannya cedera berat karena kecelakaan atau terkena penyakit. Alat ini dikenal sebagai prosthetic arm yang terinspirasi dari tentakel lengan gurita, di mana tentakel sendiri adalah organ tubuh yang memanjang dan fleksibel. Gurita menggunakan tentakelnya untuk meraba, menggenggam, dan lainnya. Lengan palsu cenderung berfungsi sebagai asisten lengan dominan, bukan sebagai pengganti yang mencerminkan fungsinya, walau prostetik ini tidak sebanding dengan prostetik yang terhubung ke sistem saraf, atau menciptakan kembali tangan dengan 5 jari yang hilang secara sintesis. Apa yang diberikan oleh alat ini adalah solusi yang layak dan segera terhadap permasalahan yang dihadapi bagi mereka yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Dan hal tersebut dilakukan tanpa biaya yang besar dan meminimalisir kerumitan yang akan dialami penggunanya. Cara kerja alat. Motor dan 2 kabel menggerakkan fungsi genggaman pada alat ini, yang dapat dikontrol oleh pengguna dengan saklar yang terletak di dasar perangkat.
Motor akan memutar satu kabel yang menyebabkan lengan melengkung, lalu motor melepas kabel agar lengan kembali lurus semula. Nah, yang terakhir yaitu keunggulan dan manfaat. Keunggulannya yaitu alat dengan prostesis menggunakan massa yang ringan sehingga pengguna merasa lebih nyaman. Kemudian prostesis bersifat dapat dipindahkan ataupun permanen sehingga fleksibel sesuai permintaan dan kebutuhan pengguna. Setelah itu manfaat dari prostesis yaitu adapun manfaat dari alat ini adalah dapat membantu mengembalikan fungsi tangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.